Ini merupakan tugas dari program Jarvis Bootcamp Batch 7 materi networking, yaitu lebih tepatnya STP Spanning Tree Protocol. Saya Iswa Muafi Nur Amin dari Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan apa itu STP. Nah, dari STP itu outline atau materi yang akan saya sampaikan ada kegunaan STP, ada juga topologi STP dengan 2 dan 3 switch, menentukan blocking port, verifikasi STP, cost, manipulasi bandwidth, dan root bridge, PVSTP, manipulasi root bridge, PVSTP, STP per stage, dan spanning tree port phase. Yang pertama, kegunaan dari STP. Kenapa sih perlu menggunakan STP? Idealnya kita perlu ada link cadangan terhubung redundansi antar switch dalam implementasinya. Jadi di link redundant itu akan menyebabkan looping. STP itu untuk mencegah looping pada link redundant terjadi. Secara defaultnya STP sudah aktif pada switch Cisco. Jadi STP digunakan untuk memastikan jaringan layer 2 tetap stabil dengan mencegah loop, mengelola link redundant, dan menjaga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu jalur. Di switch itu apa sih? Itu looping. Looping itu merupakan kondisi ketika frame data berputar terus-menerus di jaringan layer 2. Terjadi karena adanya jalur redundant tanpa mekanisme pencegah. Ini dapat terjadi menyebabkan broadcast storm, MAC address flapping, dan gangguan jaringan. Jadi ini merupakan topologi dari STP 2 switch. Jadi dari FA1 ke FA1 di switch 2, lalu FA3 ke FA3 ke switch 2. Nah, adapun pula ini ada topologi STP 3 switch. Nah, teorinya nih untuk menentukan blocking port. Jadi kita harus menentukan 2 dulu. Dari yang pertama itu root port bridge ya, atau raja itu. Jadi ini fokus kita. Nah, yang kedua ada root port. Root port tuh untuk istilahnya kayak pucuknya lah yang nanti bisa ngebloknya. Di bridge ID itu spesifikasi root bridge atau RB. Bridge ID yaitu prioritas terkecil dan MAC address terkecil. Jadi apabila ada MAC address terkecil atau priority yang lebih kecil, maka itu akan menjadi rajanya. Nih, yang selanjutnya ada default priority. Jadi di semua port itu defaultnya tuh segini. Jadi kita harus setting kalau kita mau menentukan mana switch port yang akan jadi root bridge. Ya, selanjutnya root bridge semua portnya designated port. Jadi designated port itu pasti up, tidak mungkin dot di root bridge-nya. Untuk di root port interface mic-nya non RB. Nah, interface tercepat menuju RB. Jadi itu misal dari switch A ke switch B sama C, lah lebih deket B, tapi di switch A juga terhubung ke switch C. Nah, kita berarti lebih ke switch B dulu. Jadi nanti switch A ke C nya itu menjadi di blok nanti ya. Untuk root portnya pasti up, tidak mungkin down karena ini jadi root port. Untuk alternative port itu port yang di blok yang ke A ke C tadi.
menentukan booking port itu kita menemukan MAC address, MAC address terkecil, designatornya port pastinya up, tidak bisa down, root portnya, jarak tercepat ke switch terdekat. Nah, alternatifnya pasti up. Switch verifikasi STP. Jadi ini untuk praktiknya, switch kodenya ini show spanning tree untuk menentukan memperlihatkan dari konfigurasi STP kita. Pada root ID ada MAC address dari IP. Display is the root, maksudnya SW ini root bright ID, informasi switch itu sendiri. Priority ditambah no VLAN. Cost sama dengan jarak menuju root bright. Nilai cost berdasarkan bandwidth pada interface. Jadi 100 MB itu kita jadikan 100, 1000 MB jadi 19, 1 GB kita jadikan 4, 10 GB jadi 2. Ini untuk memanipulasi bandwidth. Jadi ubah speed bandwidth pada port SW2 dan untuk melihat perubahan root port dan alternatif port. Jadi kita bisa menentukan mana yang jadi root bright dan root portnya mana. Cara kerja priority. Jadi STP memilih root bright berdasarkan bright ID yang terdiri dari bright priority lebih kecil, jadi lebih diprioritaskan. MAC address jika priority-nya sama, nilai priority default 32768, rentangnya 0 sekian, kelipatannya sekian. Cara ubah priority-nya, kita masuk ke spanning tree, VLAN 1 priority itu. Nah, lalu kita masuk ke mengubah perubahannya no spanning tree. No spanning tree itu untuk agar tidak jadi root bright ya. Nah, definisi cara kerjanya. PVSTV per VLAN spanning tree protokol ada implementasi spanning tree protokol dari Cisco yang menjalankan satu instance STP untuk setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN memiliki proses STP dan root bright masing-masing, sehingga setiap VLAN dapat memiliki jalur terbaik base path yang berbeda. Jadi, setiap VLAN tuh bisa beda-beda STP dan root bright-nya. Cara kerja PVSTP. Setiap VLAN membentuk topologi spanning tree sendiri. Ini auto ya dari Cisco-nya. Setiap VLAN dapat memilih root bright yang berbeda, ditentukan oleh MAC address terkecil. Port dapat bertransfer forwarding pada satu VLAN, tetapi blocking pada VLAN lainnya. Nah, itu untuk root port. Jadi kita bisa terhubung ke VLAN switch 1, tapi kita terblok untuk ke VLAN 2 switch 2. Switch TP port stage. Kalau kita menghubungkan kabel pasti warnanya orange dulu. Jadi akan melewati beberapa saat orange itu. Yang pertama ada listening, bertukar informasi tentang STP itu ada 15 detik. Learning sama dengan listening ya, tapi sekaligus mempelajari MAC address-nya itu memerlukan waktu 15 detik. Forwarding, nah itu baru bisa mengirim paket, baru bisa dipingkan STP port phase. Untuk skip 2 proses itu ada listening dan loading. Komennya interface titik-titik dan spanning tree port phase itu untuk men-skipnya. Note interface yang dikonfig port phase adalah yang mengarah ke host. Oke. Cukup sekian dari saya.